warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini semuanya bahagia? Bahagia. Baik, alhamdulillah ya. Bertemu kembali dengan mapel pelajaran PABP di kelas 11 ya. Baik, sebelum kita menginjak ke materi, silakan KM disiapkan dulu untuk mengikuti pembelajaran. Duduk siap. Tidak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Siap disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menindaklanjuti kegiatan pemateri, Bapak cek dulu kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir semua ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi di mapel pelajaran PABP kelas 11 dengan materi kemarin apa? Tentang berpikir kritis dengan kajian Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baik. Sebelum ke pokok materi, Bapak kasih dulu motivasi ya. Kiat-kiat seorang pelajar yang sukses itu seperti apa? Ada yang tahu? Kiat-kiat seorang pelajar supaya sukses diantaranya satu, rajin berdoa. Kedua, doa orang tua. Ketiga adalah rajin belajar. Jadi, jika Anda ingin sukses, maka 3 kategori ini harus dilaksanakan. Karena kalian semua mendapatkan kesuksesan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Baik ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan cek dulu materi yang kemarin. Sudah hafal ayat-ayatnya yang sudah dihafal? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian. Bab yang kita bahas melanjutkan materi minggu kemarin masih dalam kajian Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Baik, sebelum ke pokok materi yang lainnya, ini sudah lihat? Nah, ini gambar sebelum ke pokok materi, perhatikan gambar di bawah ini. Silakan amati gambar. Coba jelaskan menurut pendapat kalian. Yang pertama, ini apa ini? Bulan. Ini Senja. senja pagi hari. Ini sedang apa? Berpikir. Sedang berpikir. Nanti kita jelaskan ya. Satu orang nanti bisa dibacakan ya. Tujuan pembelajarannya di materi hari ini. Silakan yang di depan bisa dibaca ke depan ya. Dibacakan saja ya. Tujuan pembelajaran 1. Mendidik Peserta didik Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. ya. 2. Lanjut. Serta didik dapat membaca dan menghafal Quran Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. 3. Serta didik dapat menjelaskan isi kandung Quran surat Al-Imran ayat ayat 190 sampai 171 dan hadis dan hadis tentang berpikir kritis.
hadis serta berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelum lanjut ke materi, ini apa? Speaking. Ya, baik. Kita uji konsentrasi Anda semua ya. Ya. Clue-nya, tahu clue? Tahu. Apa itu clue? Perintahnya. Ya. Jika Bapak menyebutkan pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Ya. Jika Bapak mengucapkan siang, maka tepuk tangan 2 kali. Jika menyebutkan malam, berarti 3 kali tepuk tangan. Kita uji ya. Pagi, siang, sore. Nah, kan tidak ada clue ya, tidak ada clue sore, cuma pagi, siang, malam. Baik, sekali lagi. Baik, kalian uji lagi. Clue-nya dengar. Pagi, siang, malam, sore. Berarti konsentrasinya masih belum Jalan. sekali lagi. Sore. Tidak ada ya, benar? Benar. Bagus, berarti konsentrasi semua. Sekali lagi. Pagi, sore, malam. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke pokok materi. Kita baca dulu Quran surat Al-Imran ayat 19, 10 sampai 191. Ada yang sudah hafal? Nah, kita baca sama-sama saja ya. Tidak harus dikomandoi. Kita baca sama-sama. Ya, mulai kamu dulu. A'udzu Bapak perhatikan masih ada yang belum lancar membaca Quran. Nanti kita coba dites ya. Baik, kita baca terjemahnya sama-sama. Sesungguhnya itu terjemahan dari Quran surat Al-Imran 190 sampai 191. Baik. Sekarang perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat Al-Imran. Coba nih, yang mencerminkan bisa dibaca di depan. Apa? Perilaku yang mencerminkan kandungan ayat surat Al-Imran apa nih? Ya. Nah, ini ya. Kemarin sudah dijelaskan. Cuma hari ini kita akan bagi kelompok ya. Tugasnya
supaya terlihat indah itu bagaimana? Tidak hanya menggunakan pensil biasa, tapi menggunakan pensil warna. Ya, nanti kita akan bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah disiapkan alat-alatnya? Sudah ya? Baik. Kita bagi kelompok langsung saja. Ya. Bagi kelompok, dibuat kelompok yang ini mejanya dirapatkan dulu. Ya. Ya dirapatkan yang cuma 2 aja. Yang lain mengikuti dibagi kelompok dulu. Silakan. Nah, nanti Bapak akan berikan LKPD ya. Ini ada lembaran yang harus kalian isi ya. Silakan dibagi kelompok dulu. Ya. Nah, silakan. Nanti dibagi LKPD-nya. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya, apa perintahnya, dan ini ayat yang ditulis sebagai kaligrafi ya. Nanti Bapak periksa semua. Siap. Ayatnya sama ya. Silakan dilihat dulu LKPD-nya, dan ini ayat yang harus dibuat kaligrafi ya. Nah, siap. Selanjutnya kelompok 3. Ini ya. Ini LKPD-nya. Ini ayat yang dibuat kaligrafi. Bersama. Ini LKPD-nya, dan ini ayat yang dijadikan untuk kaligrafi ya. Silakan diisi LKPD-nya, tulis nama, perwakilan kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Nanti kalau yang kurang paham penjelasannya ajukan tangan ya. Silakan kerjakan. Ya, sambil kerjakan. Kayaknya ditulis lagi nggak sih? Apa di garis bawah? Bapak izin bertanya. Izin tanya, Ya, Pak. ada tangan apa? Siapa? Kamu ya? Abi. Ya. Nah, buat yang tugasnya ini, Pak, ini di garis bawahi atau langsung ditulis kembali? Itu perintahnya, silakan dibaca dulu. Kerjakan kelompok dari Ya. Imron, sebutkan ilmu tajwidnya dan ilmu tajwidnya, perkata dan terjemahkan perkata juga. Berarti ditulis lagi. Ya, itu yang ditulis lagi yang tajwidnya ya. Cuma itu kan perintahnya membuat kaligrafi seindah mungkin. Nanti di bawahnya kalau kaligrafi nanti di kertas karton ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti yang sudah siap nanti Bapak bagikan kartonnya. Dan kalau yang masih belum paham silakan langsung tangan. Sudah paham semuanya, paham? Sudah paham perintahnya membuat kaligrafi seindah mungkin ya. Menggunakan pensil warna ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan kerjakan. Sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Baik, siapa yang bisa menjelaskan? Tidak, ini baru Ya, silakan berdiri. Perwakilan kelompok 1, silakan dijelaskan. Bendera Indonesia sudah sampai ke bulan melalui misi Apollo 11 pada tahun 1969 sebagai tanda penghormatan dan simbol persahabatan dengan berbagai negara. NASA membawa bendera dari 135 negara. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Menurut kelompok 4, bagaimana? Ada putra terbaik bangsa Indonesia yang terlibat dalam pembuatan pesawat dan teknologi antariksa. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam bidang ini adalah Profesor Dr. Yohanes Surya. Meskipun lebih dikenal sebagai fisikawan dan pendidik yang memajukan
Indonesia. Baik, terima kasih. Posari. Baik, anak-anak sekalian, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang bersikap kritis adalah orang yang bisa berpikir tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Contoh fenomenanya apa? Tadi ada gambar yang pertama, Bu, bulan. Bulan, ya. Astronot. Yang pertama, astronot. Di mana mendaratnya astronot? Di bulan. Siapakah yang pertama kali menginjakkan kaki di astronot? Neil Armstrong. Yang pertama. Baik ya, dari awal sampai akhir kita sudah dijelaskan dan sudah ada kesimpulan, kalian sudah memahami. Maka tugasnya kalian kan tadi sudah buat kaligrafi. Jadi hasilnya kita lihatkan di depan teman-teman kalian semua ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau sudah selesai nanti kita perlihatkan di depan. Baik, silakan perwakilan kelompok untuk ke depan memperlihatkan hasil dari karya kalian membuat kaligrafi. Silakan yang ke depan. Ayo, perwakilan. Dari kelompok 1 mana? Berurutan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi kompak soalnya jawab ya, mana yang paling bagus di antara 1, 2, 3, 4 ya. Bisa dipahami? Baik. Menurut pendapat kalian ataupun indera kalian melihat mana yang paling bagus di antara 4 kelompok ini? Satu. Coba yang 2 mana? 2. Nah, yang 1, yang 3, yang 4. Baik, semuanya penilaian menurut pendapat kalian yang paling bagus nomor 1. Kelompok 1 mungkin menggunakan warna. Ini harus pakai pensil. Warna. Baik ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Makna apa yang kalian bisa lihat dari pembuatan kaligrafi? Apa yang bisa kalian maknai? Kaligrafi itu apa sih kaligrafi? Tulisan kaligrafi. Grafi itu apa artinya grafi? Grafi itu kaligrafi. Tulisan Arab yang indah. Ya. Jadi tidak hanya sebatas ditulis indah, tetapi lebih baik ditulisnya di dalam hati supaya tetap hafal ayat-ayatnya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Quran surat apa itu? Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang tata cara bagaimana supaya membaca Al-Quran secara fasih ya. Bisa dipahami? Bisa. Besok kita tes baca Al-Qurannya. Baik ya. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita membaca kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.